Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eri di konten pengen ngajar. Hari ini kita akan lanjut ngebahas tentang kecerdasan buatan ya. Nah, masuk ke salah satu jenis kecerdasan buatan yaitu machine learning. Nah, karena kemarin konsep machine learning udah kita bahas di video part 2. Nah, untuk part 3-nya kita masuk ke salah satu jenis machine learning yaitu supervised learning. Oke, masuk ya ke pembahasannya, itu adalah supervised learning. Nah, khusus untuk kali ini kita akan bahas klasifikasi dan regresi. Oke, apa sih supervised learning? Supervised learning atau pembelajaran yang diawasi merupakan proses untuk melatih mesin pada sekumpulan data berlabel, yaitu data masukan dipasangkan dengan keluaran yang diinginkan. Mesin kemudian belajar untuk memprediksi data baru. Nah, jadi dalam supervised learning ya, datanya itu sudah ada labelnya, sehingga ketika data sebelum masuk ke sistem, bahkan data itu sudah diketahui nama data itu atau kelompok data itu apa. Gitu. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa data masukan dipasangkan dengan data keluaran. Artinya input data itu sudah ada ID-nya, sudah ada labelnya. Ketika masuk ke sistem, dan itu harus keluar dengan ID yang sama atau dengan label yang sama. Nah, ada 2 poin penting dalam supervised learning. Yang pertama itu ada data berlabel, yaitu data yang telah diberi tanda klasifikasi yang benar. Nah, tadi udah disinggung. Terus itu ada supervisor. Supervisor memiliki tugas untuk menentukan setiap label. Nah, dalam supervised learning tadi kan disebutkan bahwa supervised learning itu ada pembelajaran yang diawasi. Nah, siapa sih yang mengawasi ini? Nah, yang mengawasinya adalah supervisor. Sehingga untuk melabeli sebuah data itu kita tidak bisa asal-asalan ya. Mungkin kalau datanya sederhana ya, seperti misalnya kita ingin mengklasifikasi gambar ya, kita bisa ada misalnya ada gambar kucing, gambar anjing, gambar-gambar yang lainnya, mungkin kita bisa langsung labeli tanpa perlu supervisor. Nah, namun bayangkan ketika jenis datanya itu jenis data yang lebih kompleks, misalnya itu adalah kita ingin mengidentifikasi atau mengklasifikasi penyakit, misalnya itu penyakit epilepsi misalnya ya, dari sinyal encephalogram itu kita ingin mengecek apakah seseorang itu berpotensi epilepsi atau enggak. Itu kan bagaimana pembacaan data awalnya itu harus supervisor, atau mungkin banyak orang yang baca itu expert ya. Nah, apa sih? Jadi dalam supervised learning itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada klasifikasi atau classification, dan yang kedua itu ada regresi. Nah, klasifikasi merupakan jenis pembelajaran yang mengkategorikan atau mengelompokkan data ke dalam label yang telah ditentukan. Klasifikasi digunakan untuk memprediksi nilai kategorik atau nilai diskrit. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung nanti ketika menghadapi sebuah kasus ini cocoknya tuh pakai klasifikasi atau regresi. Nah, di sini yang membedakan klasifikasi dan regresi itu adalah di outputnya. Regresi itu merupakan jenis pembelajaran yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Nilai kontinu adalah nilai yang dapat mengambil berbagai nilai dalam suatu rentang interval tertentu. Nah, kita tahu kalau nilai diskrit dan nilai kontinu itu bedanya. Kalau nilai diskrit itu nilainya itu tertentu ya, jadi terbatas gitu. Sedangkan nilai kontinu itu ada nilai dari satu titik ke titik yang lain, sehingga kemungkinan itu hampir tidak terbatas. Itu saking banyak, karena bisa digambarkan sebagai titik. Misalnya gini, kalau nilai diskrit itu misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, berarti hanya ada 5 nilai di sana karena diskrit, jadi terbatas. Sedangkan kontinu itu dari 1 sampai 2, ingat ya, 1 sampai 2, artinya di sana itu ada nilai 1,1, 1,2, 1,21, 1,23 dan lain sebagainya. Artinya ada banyak kemungkinan yang tidak terbatas. Itu bedanya klasifikasi dan regresi. Nah, kita ambil contoh ya. Kalau dalam klasifikasi, misalnya kita ingin menentukan harga saham.
Nah, dalam klasifikasi, endingnya, outputnya itu saham itu naik atau turun. Dua kemungkinan, naik atau turun. Sedangkan di regresi, itu adalah harga saham. Harga saham. Jadi, nilai realnya. Sedangkan harga saham kita tahu nilainya tidak terhingga ya. Misalnya, saya ingin menentukan harga saham dari berbagai kondisi. Misalnya ketika supportnya tinggi, demandnya seperti apa. Ketika demandnya tinggi, supportnya bagaimana. Nah, yang muncul nanti adalah nilainya atau harga sahamnya. Misalnya harga sahamnya yang semula $1 bisa jadi $0,9 kalau turun. Kalau naik berarti bisa jadi $1,1, $1,2. Itu bedanya ya. Jadi bedanya itu kalau klasifikasi nilainya itu terbatas. Kalau regresi itu nilainya tidak terbatas. Ya. Oke, masuk ke contoh ya, kita ambil contoh untuk yang klasifikasi nih, yang pertama. Itu misalnya kita akan mengklasifikasi gambar. Nah, di sini saya punya raw data, yaitu ada kumpulan gambar. Nah, di sini kita ambil contoh yang sederhana, yaitu saya ingin mengklasifikasi gambar kucing, anjing, dan kelinci. Nah, di sini data inputnya itu sudah kita beri label. Ya, jadi di 4 gambar di atas, ini semuanya gambar kucing. Sehingga datanya sudah berlabel. Gitu. Terus 4 gambar selanjutnya adalah gambar anjing, sedangkan 4 gambar terakhir itu adalah gambar kelinci. Nah, sehingga di input raw data saja sudah ada labelnya. Gitu. Ketika nanti masuk ke output atau ke model, data ini tuh harus masuk di label yang sama. Nah, ini ada gambar supervisor. Nah, supervisor itu akan menentukan training dataset. Nah, dalam supervised learning biasanya kalau misalnya kita penelitian, misalnya saya punya 1000 data lah. Kita punya 1000 data, biasanya itu ada perhitungan 80% sebagai data training dan sisanya 20% sebagai data testing. Nah, ini yang menentukan, siapa yang menentukan? Biasanya supervisor. Nah, supervisor juga dia itu akan mengecek setiap labelnya benar atau enggak. Karena di sini raw datanya itu sederhana, maka kita tidak perlu supervisor yang export ya, jadi kita bisa tentukan sendiri. Nah, di share output itu menentukan outputnya. Nah, di sini supervisor ini akan menentukan output itu di mana. Dalam supervised learning, dalam klasifikasi outputnya itu sudah kita tentukan sendiri, berbeda dengan nanti yang unsupervised learning. Kalau unsupervised learning yang clustering itu outputnya tidak kita tentukan gitu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Setelah ini kita akan bahas clustering ya. Nah, balik lagi ke yang klasifikasi. Di klasifikasi itu outputnya sudah bisa kita tentukan, sehingga output kelasnya nanti adalah 3 kelas, yaitu kelas kucing, kelas anjing, dan kelas kelinci. Di sini kalau teman-teman lihat itu ada algoritma ya, jadi tahapan selanjutnya algoritma. Yuk teman-teman pilih algoritma yang sesuai, karena banyak algoritma, bisa pakai SPM, terus bisa pakai ANN, dan banyak sekali algoritma yang bisa digunakan dalam klasifikasi. Selanjutnya ada proses, terus outputnya adalah model. Nah, dalam supervised learning yang sudah tadi saya sebutkan bahwa 80% ini masuk di tahap learning proses, sedangkan 20% itu masuk di tahap testing proses, sehingga output dari learning proses itu adalah model gitu. Jadi model yang mewakili masing-masing kelas gitu. Yang semula terdapat banyak data, hanya muncul satu, yaitu model yang mewakili kelas tersebut. Misalnya nanti akan muncul model untuk kelas kucing, muncul model untuk kelas anjing, dan muncul model untuk kelas kelinci. Nah, nanti si model ini kalau secara teknis ya, kita simpan di database gitu. Database ini yang nanti akan kita gunakan sebagai testing. Nah, kita akan coba testing di sini. Testing menggunakan data baru. Di data barunya yang 20% yang tadi kita testing, masuk ke algoritma ya, algoritma yang sama, proses, dan outputnya dia akan masuk ke model kelas kucing gitu, sehingga model yang tadi akan digunakan dalam tahap proses gitu. Ini klasifikasi seperti ini. Jadi output dari klasifikasi adalah kelas ya, atau kelompok. Kelas ya, outputnya adalah klasifikasi. Nah, nanti bagaimana sih kita menghitung akurasi
tahu seberapa baik mesin kita, nanti ada algoritma yang digunakan. Nanti kita akan bahas di diskusi, karena kita akan bahas nanti ketika implementasi ya, menggunakan data real. Nah, selanjutnya di supervised learning itu ada regresi. Nah, yang tadi regresi itu adalah untuk melakukan pengelompokan data kontinu, ya ingat. Outputnya itu data kontinu, sehingga labelnya itu bukan 1, 2, 3, tapi rentang dari 1 sampai sekian. Nah, kita ambil contoh ya, di tahap learning proses, saya punya raw data. Di sini kasusnya itu adalah menentukan indeks performance, maaf. Jadi saya tuh ingin menentukan, kemungkinan nilai seorang siswa dalam sebuah mata pelajaran itu berapa. Jadi kemungkinan nilai ya, bukan kemungkinan lulus atau tidak, atau nilainya naik atau tidak, tapi nilainya berapa. Jadi nilai realnya itu akan berapa. Nah, ini bedanya kalau yang regresi. Nah, di sini itu ada 4 raw data ya untuk 20 data. Nah, jadi yang pertama itu ada horse study, yaitu lama belajar, terus ada verbal score, berarti nilai ujian sebelumnya, terus extracurricular aktif, jadi apakah siswa tersebut aktif atau tidak, terus ada sleep horse atau lama dia istirahat, lama dia tidur, terus ada question sample paper practice, itu adalah berapa banyak soal latihan yang siswa tersebut kerjakan. Nah, dari 4 kemungkinan ini, 4 kombinasi data ini, nah kalau teman-teman lihat yang extracurricular aktif, itu kan nilainya itu masih bentuknya kategorik ya, yes no, sedangkan dalam sistem kita biasanya hanya menggunakan nilai numerik, sehingga teman-teman bisa konversi nilai yes no ini menjadi 1010 gitu. Nah, jadi dari kumpulan raw ini nanti kita masuk ke algoritma, sama tahapannya terus proses. Nah, nanti menghasilkan outputnya, modelnya itu adalah indeks performance gitu, sehingga outputnya itu bukan lagi 1, 2, tapi dari label yang sudah kita tentukan dari 1 sampai 100, sehingga nanti akan muncul indeks performanya tuh 91,0, 65,0, 45,0. Jadi kemungkinan outputnya itu sangat tidak terbatas, tapi yang membatasinya itu adalah labelnya itu dari 1 sampai sekian, atau dari nilai tertentu sampai nilai tertentu gitu ya. Jadi membedakan antara klasifikasi dan regresi. Nah, untuk tahap testing tahapnya sama, jadi kita akan membagi data untuk testing, masuk ke tahap algoritma, proses, dan nanti output. Jadi sama, yang digunakan itu adalah dari model yang dihasilkan dari tahap learning, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang kebingungan bedanya antara klasifikasi dan regresi, teman-teman pastikan saja outputnya itu continue atau discrete gitu. Yang belum tahu bedanya continue dengan discrete, silahkan cari aja ya, karena dalam machine learning itu semuanya full matematik. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ini untuk referensinya yang saya gunakan. Silakan teman-teman kalau mau akses sendiri boleh. Nah, ini untuk Kaggle yang website kedua itu adalah datanya ya. Jadi teman-teman bisa langsung ambil datanya. Ini datanya banyak sekali, jadi teman-teman bisa pakai dan bisa langsung implementasi. Nanti di video selanjutnya kita akan coba selesaikan permasalahan ini langsung menggunakan aplikasi, baik itu pakai Python atau mungkin pakai Java ya. Tapi kayaknya kita pakai Python aja biar muat di satu video ya. Oke, sekian aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan ikuti video saya yang sebelumnya itu tentang machine learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.